Assalamualaikum. Berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran sains. Kali ini kita akan berbicara jaringan pada tumbuhan dikotil. Selamat mengikuti. Punya tanaman ini kokoh berdiri, menjulang dengan rindang menaungi halaman. Akan tetapi karena akarnya yang mulai merusak, maka tanaman ini ditebang. Mari kita perhatikan kayu yang sudah mulai mati, dan pikiran kita akan mengarah bahwa tanaman ini sudah tidak bisa hidup sama sekali. Tapi jangan dulu, mari kita telusuri bagian samping daripada kayu ini. Nah, ini dia. Wah, rupanya tunasnya masih muncul. Sebenarnya mengapa tunas ini bisa muncul? Padahal pohon ini nyaris hampir saja punah. Artinya mati maksudnya. Akar-akarnya saja sudah mulai kering, apalagi batangnya. Nah, untuk membuktikan hal itu, mari kita lihat pohon yang satu ini. Sama nasib dengan pohon sebelumnya, ditebang karena sebab yang sama. Tetapi coba kita perhatikan tunasnya yang satu ini. Nah, ketahuan kan bahwa tunasnya muncul di antara kulit kayu dan inti kayu bagian dalam. Apakah kalian tahu apa sebabnya? Mari kita bahas bersama ya. Sebenarnya apa saja sih yang menyusun jaringan pada tumbuhan dikotil? Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, di bagian luar ada jaringan epidermis. Kemudian lapisan kedua itu disebut sebagai korteks. Kemudian lingkaran pada bagian dalamnya lagi itu disebut dengan jaringan endodermis. Nah, di bagian antara jaringan pengangkut itu terdapat perisikel. Kemudian ini yang penting, yaitu kambium yang hanya dimiliki oleh tanaman dikotil. Di sebelah dalam dari kambium ada jaringan pengangkut xilem, dan di sebelah luarnya itu terdapat jaringan pengangkut floem. Di bagian tengah sisi pinggir itu terdapat jari-jari empulur, sedangkan di bagian tengah daripada batang itu disebut sebagai empulur. Nah, itulah penyusun struktur batang tumbuhan dikotil. Sekarang mari kita lihat apakah fungsi dari masing-masing jaringan yang menyusun batang tumbuhan dikotil tersebut. Yang pertama epidermis, kemudian yang kedua itu adalah endodermis. Kedua jaringan ini itu sama-sama memiliki fungsi sebagai pelindung, khususnya melindungi sel-sel pada sisi bagian dalam tumbuhan. Kemudian korteks. Korteks ini berperan sebagai penyokong tubuh tumbuhan sehingga dapat berdiri dengan kokoh. Kemudian perisikel itu berperan sebagai memberi kekuatan pada batang tanaman sehingga tanaman tidak mudah rebah atau patah. Kemudian ada dua jenis jaringan pengangkut. Yang pertama adalah floem yang mengangkut hasil fotosintesis. Kemudian ada xilem yang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral. Kemudian jari-jari empulur itu berperan dalam pengangkutan makanan secara radial, sedangkan empulur sendiri itu memiliki fungsi menyimpan cadangan makanan, memperkuat organ, membantu xilem dalam fungsinya ke arah samping. Nah, sekarang bagaimana dengan fungsi kambium itu sendiri?
Kambium memiliki peran yang sangat penting. Jaringan ini merupakan jaringan merismatik, artinya dia terus aktif membelah. Karena dia aktif membelah, maka dia membentuk jaringan gabus sehingga dapat menyimpan cadangan makanan secara sementara. Kemudian bagian jaringan ini pula membentuk tempurur di bagian dalam apabila sel-selnya telah tua. Nah, kambium ini membentuk cabang pada tanaman dikotil. Itulah mengapa pada tanaman ini pohonnya membesar dan rindang.